pelayanan. Tadi ya saya katakan keliling tidak mengenal lelah. Jarak yang ratusan bahkan ribuan kilometer itu beliau tempuh dengan tanpa beban. Gitu. Ya, nama saya Sudamek. Orang menyebutnya biasanya Sudamek AWS, Ketua Umum Majelis Budaya Indonesia periode 2003 sampai dengan 2013. Dan sekarang saya masih duduk sebagai Ketua Dewan Pengawas di Majelis Budaya Indonesia. Sehari-hari saya sebagai pengusaha dengan perusahaan bernama Garuda Food, dan selain itu saya juga mempunyai kegiatan di pemerintahan sebagai Sekretaris Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan juga sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya, intinya seperti itu aja selain kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Saya berdomisili di Jakarta. Saya bahagia sekali akhirnya bisa ikut hadir di acara wafatnya Eyang Bante Djinadamu ini. Yang semula saya sendiri belum bisa memastikan apakah jadwalnya memungkinkan, tapi akhirnya puji syukur tanggal 2 saya bisa sampai di sini dan besok pagi-pagi harus kembali lagi ke Jakarta. Sudah cukup lama, Eyang itu zaman masih seorang biku muda, itu kemana-mana Sukong pergi itu beliau mengikuti gitu. Dan kebetulan keluarga kami itu dekat dengan Sukong, Bante Asin Jinaragita almarhum. Jadi Eyang itu kenal lebih utamanya lagi dengan kakak-kakak saya, yang rata-rata usianya sebaya dengan Eyang. Karena waktu Eyang masih biku muda itu, sayanya masih relatif masih ABG remaja begitu. Karena saya sama Eyang selisih usia kira-kira 11-12 tahun. 11-12 tahun. Eyang tentunya lebih tua daripada saya. Ya, kesan yang paling kuat ya kalau saya ditanya tentang Eyang yang muncul pertama, top of mind-nya begitu. Eyang adalah seorang figur biku yang sangat egaliter, sangat sederhana, sangat dekat dengan murid-muridnya. Oleh sebab itu, beliau sangat dicintai bukan karena beliau semata-mata karismanya, tetapi memang karena kedekatannya dengan murid-muridnya. Biasa biku itu semakin senior kan ada kecenderungan ya, murid-murid itu semakin menghormati, dan pada saat semakin dihormati itu semakin berjarak sebetulnya. Nah, Eyang tidak seperti itu karena memang beliaunya bisa bergaul dengan bebas, bahkan masih bermain badminton segala macam kan. Beliau kalau cerita sama saya single masih mainnya, kalau cerita sama saya, dan bisa main 2 set, 3 set tergantung kebutuhannya begitu. Makanya saya sendiri kaget gitu, tiba-tiba dengar Eyang sudah meninggalkan kita. Dan tadi saya sempat mampir ke rumahnya Pak Pua sebagai senior, dan menurut tradisi memang seyogyanya saya harus kunjungi dulu baru melayat, urutannya tidak boleh terbalik. Saya sempat bertanya, sebetulnya sakit apa gitu, dan ternyata memang tidak sakit apa-apa Eyang ini. Hanya beberapa hari tidak keluar, dan pada saat diperiksa di kamarnya ternyata beliau sudah berangkat gitu. Jadi sebuah proses meninggal dunia yang menurut saya jauh dari penderitaan. Itu menandakan bahwa memang Eyang adalah seorang menempuh jalan spiritual yang punya kalibernya tersendiri. Terbukti pada saat meninggal pun berjalan dengan sangat baik sekali.
tidak merepotkan orang, beliaunya tidak menderita, kan apa namanya, setiap manusia tidak bisa lepas dari hukum lahir, tua, sakit, meninggal gitu ya. Eyang hampir nyaris tidak sakit. Gitu. Tentu kalau secara medis, dokter akan mengatakan ada penyebabnya kenapa meninggal. Tapi penyebabnya itu terjadi dengan waktu yang sangat singkat. Dengan tingkat, kalaupun dikatakan penderitaan, tapi saya percaya Eyang sudah bisa mengatasi segala macam bentuk duka seperti itu relatif sangat singkat sekali. Tadi ya saya katakan sederhana, apa namanya, sangat egaliter. Beliau benar-benar itu wujudkan dalam tindakannya sehari-hari. Itu yang seyogyanya ditauladani oleh murid-muridnya, karena seorang guru memang seyogyanya tidak berjarak dengan muridnya. Toh tidak akan kehilangan karismanya kan. Seorang nyebutnya aja Eyang, itu kan panggilan cinta, sama kalau kita manggil Bante Asi itu dengan sebutan Sukong, itu kan sebutan yang penuh cinta kasih. Ini disebut Eyang, disebutnya Bante Sinandamu, disebutnya Eyang. Itu menandakan kedekatan, karena memang beliau sederhana dan dekat dengan muridnya. Itu yang seyogyanya kita tauladani. Kita teruskan, beliau mewariskan nilai-nilai seperti itu. Egaliter dan kesederhanaan yang luar biasa. Tentu itu menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah ya. Biasa ada ungkapan tuh yang dalam bahasa Latin ya, yang menurut saya ungkapan ini hampir tidak ada orang yang bisa mengatasinya, kalaupun ada sedikit sekali. Yaitu yang mengatakan dalam bahasa Latinnya itu honore mutang more. Honore mutang more itu honor change manner. Jadi kekuasaan, terjemahan bebas saya, itu membuat orang berubah. Kedudukan, kekuasaan itu membuat orang berubah. Dan bagi Eyang, pameo itu tidak berlaku. Beliau tidak berubah. Ya, itu yang bagi saya paling mengesankan, karena sekali lagi sedikit sekali orang yang bisa melewati atau di mana pameo ini tidak berlaku gitu. Bagi Eyang, pameo ini tidak berlaku. Kedudukan, kekuasaan, posisi terhormat itu membuat orang berubah. Beliau tidak. Beliau itu dengan bahasa yang sangat sehari-hari, sederhana, dan menunjukkan keakraban dan kedekatannya. Hal itu tidak terjadi. Bahkan kelebihan lain yang ada pada diri Eyang itu adalah, kalau bahasa kerennya itu engage leadership. Gitu. Jadi sebuah kepemimpinan yang terjun aktif, di mana dengan itu diwujudkan beliau itu keliling ke berbagai tempat, dari satu tempat ke tempat lain. Bagi Eyang, perjalanan dari Medan sampai dengan ke Pulau Jawa, bahkan bukan hanya Jawa Tengah, bisa dari Jawa Timur, itu ibaratnya seperti kalau saya perjalanan dari Jakarta ke Bekasi gitu, ditempuh dengan keriangan dan seperti tidak mengenal lelah, dan hampir tidak pernah naik pesawat beliau kan. Jangan-jangan Eyang ini salah satu biku yang memang menyadari tentang pentingnya menjaga lingkungan. Karena terbang itu berarti kan menimbulkan emisi yang cukup tinggi gitu ya, yang mencemari lingkungan gitu. Dan Eyang tuh lewat darat dia. Kadang-kadang itu kalau kenal udah lama itu justru kerugiannya di situ. Jadi saya sendiri belum pernah mendapatkan petuah secara khusus,
untuk kehidupan saya pribadi, kecuali pada waktu saya jadi ketua umum MBI. Beliau yang mengatakan, lakukan yang menurut kamu itu yang terbaik. Nah, beliau yang mengatakan seperti itu. Jangan ragu-ragu, lakukan dan putuskan dan lakukan apa yang menurut kamu yang terbaik. Itu aja petuah yang terpenting dalam posisi saya sebagai ketua umum MBI pada masa itu. Ya. Itu kalau orang udah kaliber seperti Eyang itu singkat aja, tapi udah itu menjadi kekuatan motivasi yang luar biasa. Dan bisa aja beliau sambil menasihati seperti itu, sebetulnya beliau juga memancarkan energi. Seorang leader itu kan memang harus mempunyai kemampuan imparting energi gitu. Jadi menyalurkan energi, dan dengan kaliber seperti Eyang, tingkatan spiritualnya yang sudah sedemikian rupa, beliau bisa melakukan itu tanpa kita ketahui. Gitu. Ya, tentunya yang saya rasakan saat itu adalah rasa keterkejutan, karena tidak dengar apa-apa. Kok tahu-tahu beliau udah tidak ada gitu. Dan, saya kepengen dengar langsung dari sumber yang salah satu paling utama, makanya saya menunggu sampai datang kemari. Dan tadi saya sempat interview itu penyebabnya, dan memang beliau tidak ada proses sakit sebelumnya, di keterkejutan aja. Sehingga yang muncul ya rasa kehilangan gitu. Tetapi kan balik lagi, selalu yang juga yang ajarkan, ujung-ujungnya kan semua itu akan terjadi. Semua itu tidak boleh dilekati gitu kan. Dan Eyang itu walaupun katakanlah usianya masih belum mencapai angka 80 ya, 79 kalau saya nggak salah. Tetapi bukan usia yang utama, tapi adalah masa pengabdian yang sedemikian lama. Kalau nggak salah masa wasanya udah 52 tahun. 53 masa wasanya. Nah, rasanya baru aja perayaan masa wasa yang ke-50. Kan tiba-tiba udah 53. Dan bukan hanya 53 tahun ya yang lebih utama, tapi dalam 53 tahun itu beliau spend waktu itu dengan sedemikian intensifnya dalam pelayanan. Tadi ya saya katakan keliling tidak mengenal lelah. Jarak yang ratusan bahkan ribuan kilometer itu beliau tempuh dengan tanpa beban gitu. Jadi begitu banyak yang sudah lakukan. Sekali lagi kalau sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab, bukan hanya ucapan terima kasih yang kita sampaikan kepada Eyang, tapi bagaimana kita lanjutkan perjuangan yang telah Eyang rintis, kita tauladani, ikuti apa yang menjadi tauladan yang telah diberikan oleh Eyang selama ini.